Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah baik, Bi. Alhamdulillah, Nisa. Sehat semuanya ya, alhamdulillah ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran untuk materi selanjutnya, seperti biasanya, Bapak akan tanya terlebih dahulu kegiatan program kebugaran yang kalian lakukan di rumah masing-masing selama liburan dan daring. Ya, oke. Ya, Anissa Pratiwi, mana Anissa Pratiwi? Ya, Bi. Oke, Anissa. Coba jelaskan secara singkat program kebugaran yang kamu lakukan selama liburan atau selama daring di rumah. Biasanya setiap pagi sebelum mandi saya lari pagi dulu habis sama ayah ke lapangan. Dekat lapangan desa yang di sana. Atau kalau misalnya lagi rame di lapangan, cuma keliling putar perumahan, maksudnya lingkungan rumah, Sir. Abi. Oh, gitu ya. Oke. Ya. Programnya hanya lari, lari pagi. Untuk saat ini iya, Bi. Berapa lama dan berapa jarak yang ditempuh? Kurang lebih setengah jam, Abi. Dan jaraknya itu mungkin 1 kilometer ada, Bi. Alhamdulillah ya, semoga memberi efek positif bagi kebugaran anak Bapak semua. Oke, kita lanjut ke siswa atau siswi yang lainnya. Uni Sari, mana Uni? Abi, suara Abi pelan kali, Bi. Oh ya, suara Abi pelan kali. Ayo, mana? Uni, coba jelaskan. Kecil suaranya. Coba Uni. Uni, jelaskan secara singkat program kebugaran yang kamu lakukan selama di rumah atau selama daring. Kedengaran, Uni? Uni? Uni, terdengar suara Bapak? Pelan, Bi. Pelan, ya. Coba jelaskan ke Bapak program kebugaran apa saja yang kamu lakukan selama daring. Jogging di sore hari, Bi. Jogging. Jaraknya kira-kira, pokoknya tempuhnya 30 menit lebih. Jaraknya, waktunya waktu 30 menit ya. Itu lokasinya sekitaran rumah apa? Lokasi sekitar rumah apa? Uni? Di lapangan bola, Bi. Oh, lapangan bola ya. Oke. Ada dampak positifnya untuk Uni yang Uni rasakan? Ada. Ada ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke yang lainnya. Putri Dini, mana Putri Dini? Iya, Bi. Ya. Apa program kebugaran yang kamu lakukan selama daring di rumah? Dengan keluarga inti atau dengan mandiri? Skipping sih, Bi. Skipping. Minggu lalu juga skipping. Skipping berapa lama? Berapa lama? Kalau durasi pemanasannya Bi kurang lebih 5 menit. Terus kalau untuk skippingnya 10 menit Bi kurang lebih. 10 menit ya. Oke. Ada terasa pengaruh positif bagi badan? Alhamdulillah ada, Bi. Apa itu pengaruhnya dari skipping?
badannya lebih ringan sih, Bi. Lebih ringan ya. Oke. Berat badannya sekarang nambah atau turun? Atau normal? Insya Allah, Bi. Insya Allah apa? Insya Allah naik. Ya. Oke, kita lanjut ke Uni sudah, Anissa Putri sudah, Siska. Saya, Bi. Oke, program apa? Program kebugaran apa yang kamu lakukan selama daring di rumah? Push up sama sit up, Bi. Push up sama sit up. Oke, berapa kali? 15 menit, Bi. Sekitar 20 atau 30 kali gitu, Bi. 15 menit lama ya, berarti istirahat dulu, ganti, terus lanjut lagi gitu ya, diulang-ulang ya. Iya, Bi. Nah, apa pengaruh positif bagi kebugaran yang dirasakan? Ada? Badan saya lagi lebih jadi bugar gitu, Bi. Jadi tambah kuat, Bi. Berat badannya nambah atau turun? Atau stabil? Stabil, Bi. Stabil, alhamdulillah. Oke, ke yang lainnya. Mana Miftah Hayun? Coba, Miftah. Ya, Bi. Coba jelaskan secara singkat program kebugaran apa saja yang kamu lakukan selama daring di rumah. Biasanya saya sit up, Bi, sama lari. Sit up sama lari. Sit up berapa Iya. kali mampu? Sit up satu sampai kira-kira 1 menit lah, Bi. Kira-kira 1 menit. Berapa kali yang pernah dicapai? Sekarang 30, Bi. 30 ya. Oke, sit up. Terus lari berapa jarak dan berapa lama waktu? Kira-kira 15 menit di waktunya, Bi. 15 menit. Kamu lari sekitar rumah atau ke lokasi tertentu? Kan di dekat rumah ada lapangan, Bi. Lapangan. Jadi sekitar situlah. Oh, Di situ larinya, Bi. Iya, iya. Ada pengaruh positif untuk kebugarannya? Jadi gak sakit-sakit lagi badannya, Bi. Biasanya gimana sakit badan yang dirasakan? Pegel-pegel gitu? Iya. Oke, alhamdulillah ya ada efek positif untuk kebugaran jasmani anak-anak Bapak semuanya. Ya, Iya, kita Bi. lanjut ke yang lain. Terima kasih Miftah. Iya, Bi. Kita lanjut ke yang lain. Rido, mana Rido Sejahtera? Iya, Bi. Oke, Rido, apa kegiatan kebugaran yang kamu lakukan di rumah? Main futsal aja sih, Bi. Main futsal aja ya? Iya, Bi. Dengan teman-teman, dengan keluarga inti atau dengan teman-teman? Teman-teman, Bi. Teman-teman. Berat badannya nambah atau stabil atau berkurang? Nambah, Bi. Nambah berat badannya? Iya, Bi. Berarti durasi permainannya, berarti kebugarannya kurang terjaga. Iya, Bi. Wah, nanti kan Bapak belum dapat laporan ini ya, laporan kebugaran indikator dari sebenarnya indikator utama dari kebugaran itu adalah berat badan yang ideal. Itu akan terlihat sendirinya. Dengan sendirinya akan terlihat kalau memang kalian lakukan dengan benar. Oke, selain main futsal nggak ada? Kemana sambil main futsal, Bi? Cuman bermain futsal ya? Oke, yang hadir cuma 6. Rido, Miftah, Siska, terus apa lagi? Ya, Rido, Siska, ya. Ya, oke. Terima kasih atas kerjasamanya dalam menjaga kebugaran dengan selalu membuat program kebugaran yang dilakukan di rumah selama daring atau selama liburan kemarin. Oke, kita akan lanjut ke materi kita yang baru, namun tetap pembahasannya mengenai kebugaran jasmani. Namun untuk pertemuan yang keempat ini kita melangkah ke tesnya gitu ya. Melangkah ke TKJI, tes kesegaran jasmani atau tes kebugaran jasmani Indonesia. Nah, sedikit Bapak akan juga nanti menjelaskan prosedurnya, kemudian rentetan dari tesnya, kemudian juga materi tesnya apa, pelaksanaannya bagaimana.
Nah, ini akan Bapak jelaskan setelah ini. Ya, sebelum kita mulai, Bapak akan tanya terlebih dahulu ini. Siska umurnya berapa saat ini, Nak? 17 Bi. 17 ya. Ada yang di bawah 16? Enggak, Bi. Nggak ada ya, berarti semuanya sesuai dengan instrumen yang akan kita bicarakan sesaat lagi ya. Oke. Sudah tampak Nak ininya? Sudah Bi. Sudah, oke. Ya, sebelum kita mulai, terlebih dahulu Bapak akan jelaskan, sampaikan indikator pembelajaran kita untuk pembelajaran kita hari ini. Indikatornya sama seperti pertemuan sebelumnya, namun untuk hari ini kita akan belajar bersama bagaimana pelaksanaan tes kebugarannya dengan juga tetap mengikuti indikator pembelajaran yang sama. Yaitu indikatornya adalah mengidentifikasi gerakan latihan kekuatan otot, daya tahan otot, ya, kemudian daya tahan jantung dan paru-paru atau daya tahan pernapasan, kelenturan, dan komposisi tubuh yang merupakan komponen kebugaran jasmani untuk kesehatan. Di minggu lalu sudah Bapak jelaskan secara singkat ya untuk program melatih kecepatan pada tubuh. Kemudian juga ada program latihan agility ya. Apa itu arti agility? Di minggu lalu sudah Bapak jelaskan. Kelincahan ya. Nah, maka untuk minggu ini kita akan lanjut untuk tesnya. Sebelum kita mulai, Bapak perlu menjelaskan secara singkat pengertian dari TKJI. Ya. Kalau secara singkat, kepanjangan dari TKJI itu adalah Tes Kesegaran Jasmani Indonesia. Ini memang merupakan instrumen atau alat tes yang sudah dibuat atau ditentukan oleh MGMP PJOK dengan bekerja sama dengan Kemendiknas. Ya, jadi ini merupakan satu instrumen atau alat tes ya untuk mengukur kesegaran jasmani yang telah disesuaikan dengan kondisi anak Indonesia. Ya, jadi khusus kalau untuk negara Indonesia, ketentuan tes kebugarannya untuk anak SMA yang umur berkisar antara 16 sampai dengan 19 tahun, ya inilah yang akan kita bicarakan hari ini. Ya. Untuk TKJI dibagi dalam 4 kelompok. Ya. Kelompok ini ditentukan sesuai dengan umur. Ya. Jadi ada kelompok pertama yaitu umur dari 6 sampai dengan 9 tahun. Kemudian kelompok kedua adalah umur berkisar 10 sampai dengan 12 tahun, kelompok ketiga adalah 13 sampai dengan 15 tahun, dan kelompok yang keempat adalah usia 16 sampai dengan 19 tahun. Ya. Jadi digunakan untuk mengukur kesegaran jasmani para siswa SMA, SMK atau MA Madrasah Aliyah. Inilah standar yang sudah ditentukan dan disepakati. Ya, karena menyesuaikan kondisi anak Indonesia saat ini. Hal ini dikarenakan para siswa tersebut masuk ke dalam rentang usia tersebut. Jadi anak SMA, ya rentang usianya adalah untuk kelas 11 kisaran antara 16 sampai dengan 19. Ya. Rido umurnya berapa saat ini, Rido? Rido? Oke, nggak terdengar ya. Siska Rahmawati umurnya berapa saat ini? 17 Bi. 17 ya, oke. 17 berarti untuk usia kelompok yang keberapa untuk tes TKJI-nya? Siska? 3 Bi. 3 atau 4?
Kalau 3, 13 sampai dengan 15. 4, Bi. 4. Nah, didengerin ya. Oke, kita lanjut. Rangkaian TKJI untuk usia 16 sampai dengan 19 tahun kita bedakan ya antara putra dan putri. Jadi ada rangkaian tertentu yang sudah ditentukan dan dibedakan antara untuk TKJI putra dan putri. Yang pertama adalah TKJI untuk putra. Rangkaian yang pertama adalah lari 60 meter. Ya. Lari 60 meter. Kemudian yang kedua ialah gantung angkat tubuh atau pull up ya selama 60 detik. Jadi 60 detik itu dapat berapa kali seperti itu. Kalau lari 60 meter itu lari kecepatannya berapa menit atau berapa detik atau berapa menit seperti itu. Kemudian rangkaian yang ketiga adalah baring duduk atau sit up selama 60 detik. Nah, jadi berapa kali kemampuan yang kalian dapati dalam melakukan sit up dalam 60 detik gitu ya. Misalkan 30 atau sampai 40 atau sampai dengan 50. Nah, ini rangkaiannya. Untuk rangkaian yang keempat, TKJ Putra adalah loncat tegak. Loncat tegak ini vertikal atau istilah lain adalah vertikal jump. Ini jangkauan tinggi yang harus dicapai. Jadi berapa tinggi yang dicapai dalam melakukan vertical jump. Ya, mekanismenya kita akan jelaskan setelah ini. Kemudian rangkaian yang terakhir untuk TKJ Putra adalah lari 1.200 meter. Jadi pencapaian lari 1.200 meter ini dapat dilakukan dalam berapa menit gitu ya. Disitulah akan terlihat berapa jarak, berapa waktu yang ditempuh dan mampu mencapai jarak 1.000 sampai 1.000 mampu mencapai jarak sampai dengan 1.200 meter. Untuk rangkaian TKJI Putri, yang kedua adalah yang pertama lari 60 meter. Ya, berapa durasi waktu yang ditempuh. Kemudian yang kedua adalah gantung siku tekuk atau tahan pull up ya. Kalau tadi putra itu pull up berapa kali dalam 60 detik. Kalau putri gantung siku tekuk itu berapa lama? Berapa lama? Mampu bertahan berapa lama dalam melakukan gantung siku tekuk? Selama 60 detik gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah baring duduk atau sit up. Selama 60 detik berapa durasi waktu yang berapa kali sit up yang mampu dilakukan selama dalam waktu 60 detik. Kemudian yang keempat adalah loncat tegak vertikal jump ya, berapa jarak yang ditempuh, ya berapa tinggi. Kemudian yang kelima adalah lari 1.000 meter. Inilah bedanya antara TKJI Putra dan Putri, kalau Putri 1.000, kalau Putra 1.200. Berapa waktu yang ditempuh dalam menyelesaikan lari 1.000 sampai dengan 1.200 meter. Apa kegunaan dari TKJI ini sendiri? Yang pertama, kegunaannya adalah ya, untuk mengukur dan menentukan tingkat kesegaran jasmani remaja. Yang pastinya disesuaikan dengan kelompok usia masing-masing ya tadi ya. Makanya di awal tadi Bapak tanya ke kalian masing-masing pada umur berapa saat ini. Memang rentangnya untuk SMA kelas 10, 11, dan 12 itu berkisar umur antara 16 sampai dengan 19. Ya, jadi 16, 17, 18, 19. Jadi itu untuk kegunaan yang pertama. Kegunaan yang kedua adalah dengan mengetahui kesegaran jasmani sesuai usianya, maka lembaga pendidikan ataupun orang tua bisa mengukur dan melakukan tindakan lanjutan supaya lebih bugar, sehat jasmani dan rohani. Makanya ketika kalian sebagai siswa baru masuk ke dalam masuk aktif
mendaftar di SMA Unggulan CT Foundation, kita lakukan tes kebugaran. Dan sepertinya ini sekarang ini akan menjadi satu aturan dalam pelaksanaan PPDB yang dilakukan di sekolah masing-masing. Karena kemarin ketika pelatihan di LPMP USU, LPMP Sumatera Utara, ini merupakan menjadi satu ketentuan untuk penerimaan siswa baru. Karena melihat agar memang siswa itu selalu bugar dan sehat sehingga mampu mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik. Selanjutnya adalah alat dan fasilitas TKJI yang digunakan. Dikarenakan kondisi saat ini siswa tidak berada di sekolah, maka penggunaan alat dan fasilitas untuk TKJI ini kalian bisa gunakan dengan alat yang dimodifikasi, ya, tidak terhalang dengan tidak adanya peralatan atau fasilitas yang dimiliki. Jadi bisa dimodifikasi, misalkan lintasan lari atau lapangan yang datar dan tidak licin, ya. Lintasan dicari, lapangan boleh, kemudian jalan raya juga boleh, namun memang harus melihat kondisi keramaian pada jalan atau kondisi lapangan ketika itu licin atau becek atau bagaimana. Itu harus dilihat. Jadi alat atau fasilitas yang biasa digunakan untuk tes kesegaran jasmani ini memang benar-benar tercapai dari tujuan atau target yang dilakukan. Yang kedua adalah stopwatch, bisa diambil menggunakan HP ya, atau jam tangan yang ada fasilitas stopwatch-nya. Kemudian yang ketiga adalah bendera start, bisa dimodifikasi dengan alat-alat tertentu sehingga bisa menggunakan alat-alat tersebut yang digunakan untuk menjadi bendera dalam melaksanakan start dalam melakukan lari. Yang keempat adalah tiang pancang. Tiang pancang bisa menggunakan batang pohon atau ranting ataupun alat-alat lain. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor dada. Nomor dada ini bisa diambil atau digunakan dari kertas ataupun plastik yang dituliskan di spidol ataupun barang-barang yang bisa dimodifikasi sehingga memang terbentuk dan bisa dibuat untuk nomor dada. Namun untuk tes secara mandiri atau dengan keluarga inti ini tidak menggunakan nomor dada tidak masalah seperti itu ya. Karena tidak dilakukan tes secara kelompok. Penggunaan nomor dada itu digunakan untuk tes secara kelompok sehingga memudahkan dalam penilaian. Kemudian selanjutnya adalah palang tunggal atau untuk gantung siku. Ini bisa kalian gunakan dari beberapa alat yang dimodifikasi ya, seperti di pertemuan kita semester yang lalu ada di antara salah satu siswa kita menggunakan kusen pintu gitu ya, bergantung sehingga dia mampu melakukan praktik pull up sehingga target dari kebugaran yang harus dilakukan ini memang benar-benar dicapai. Jadi tidak terbatas. Jadi program kebugaran ini jangan sampai terbatas dengan fasilitas sehingga programnya tidak dilaksanakan. Kemudian papan berskala ya. Untuk papan loncat kalian bisa gunakan kertas ditulis kemudian ditempel di dinding. Kemudian untuk tanda batas pencapaiannya kalian bisa menggunakan dengan tepung seperti itu. Kemudian serbuk kapur bisa menggunakan tepung ya, penghapus bisa menggunakan ya bahan kain bekas seperti itu ya. Formulir tesnya ini bisa kalian download di psikologi yang kalian harus isi. Jadi nanti form itulah yang kalian harus isi dan untuk penentuan kualifikasi penilaiannya nanti Bapak yang akan mengkombinasi penilaiannya. Jadi kalian wajib mengisi formulir tes dengan misalkan capaian waktu atau capaian kecapaian berapa kali dalam melakukan sit up atau push up seperti itu. Kemudian fluid karena tes TKJ ini dilakukan dengan mandiri maka untuk fluid tidak perlu digunakan.
alat tulis bisa dimodifikasi dengan pensil atau dengan pulpen atau dengan alat yang lain. Kemudian ketentuan-ketentuan tes. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuannya yang harus diikuti oleh seluruh siswa dalam melakukan TKJ. Jadi TKJ ini merupakan satu rangkaian tes, oleh karena itu semua butir tes harus dilaksanakan secara berurutan. Ya. Tidak boleh dipisah-pisah. Tesnya itu harus dilakukan secara berurutan, terus-menerus dan tidak terputus dengan memperhatikan kecepatan perpindahan butir tes ke butir tes berikutnya selama dalam waktu 3 menit. Ya, jadi perpindahan dari tes yang pertama ke tes yang kedua dikasih durasi waktu 3 menit. Ya. Dan juga perlu dipahami bahwa butir tes dalam TKJI bersifat baku dan tidak boleh dibolak-balik. Atau misalkan baring duduk dulu baru melakukan lari, nggak boleh. Harus mengikuti tahapannya. Tidak boleh dibolak-balik. Ya, dengan urutan pelaksanaan tes sebagai berikut. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah lari 60 meter. Jadi setelah kalian melakukan lari, kalian isi formnya. Kemudian tahapan yang kedua yang dilakukan adalah gantung angkat tubuh untuk putra, pull up, dan gantung siku, tekuk untuk putri, bertahan berapa lama ya, tahan pull up. Kemudian yang ketiga, baring duduk atau sit up, ya berapa kali. Kemudian yang keempat adalah loncat tegak atau vertical jump, dan yang kelima adalah lari 1.200 meter untuk putra dan lari 1.000 meter untuk putri. Petunjuk umumnya, ya, untuk peserta tes ya dalam melakukan rentetan TKJI ini, siswa harus dalam kondisi sehat dan siap untuk melaksanakan tes. Tidak boleh ketika sakit, ya. Harus dalam kondisi fit dan sehat. Kemudian yang kedua, petunjuk yang harus dilakukan, petunjuknya adalah diharapkan sudah makan maksimal 2 jam sebelum tes. Ya. Maksimal 2 jam sebelum tes. Agar terhindar dari apa? Dari tindak negatif seperti apa? Misalkan muntah dan sebagainya. Ya, itu sangat merugikan kita ketika mau melakukan TKJ, tes kebugaran jasmani Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah memakai sepatu dan pakaian olahraga pasti ya untuk menghindar dari misalkan kaca, batu yang tajam ya ataupun paku dan sebagainya sehingga melukai kaki. Kemudian kenapa harus menggunakan seragam olahraga agar lebih luas, tidak kaku dan tidak kesulitan dalam melakukan tahapannya. Kemudian yang keempat adalah melakukan pemanasan, warming up, harus itu ya, agar terhindar dari cacat atau cedera, ya, atau kram seperti itu. Harus melakukan pemanasan. Boleh yang dinamis, boleh yang statis pemanasannya ya. Jadi disesuaikan. Kemudian memahami tata cara pelaksanaan tes. Nah, ini dia tahapannya sudah Bapak jelaskan. Kemudian yang keenam adalah jika tidak dapat melaksanakan salah satu atau lebih dari tes maka tidak mendapatkan nilai atau gagal atau didiskualifikasi. Artinya tesnya gagal. Nah, ini dalam melakukan tes TKJI ini, Bapak sebelumnya harus menyampaikan ke anak-anak Bapak semua bagaimana dalam penilaiannya. Ya. Mungkin angka tesnya kalian masukkan, nanti untuk akumulasi penilaiannya bisa Bapak yang menyelesaikan. Ya. Jadi misalkan lari 60 meter ya dapat dia melakukan dalam waktu 8,4 menit atau berapa gitu ya. Atau 11 atau sampai dengan 13 menit seperti itu. Ya, ini tabel nilai TKJI-nya.
Kemudian ini untuk tabel nilai TKJI untuk putri. Ya, jadi berbeda ya, berbeda cara penilaian, berbeda nilai dalam ketentuan tabel penilaian untuk putra dan putri. Ya, bisa dilihat ya, Nak. Kemudian tabel norma tes kesegaran jasmani nanti ini Abi yang akan atau Bapak yang akan menentukan. Misalkan setelah diakumulasi jumlah nilainya terkumpulkan menjadi 18 sampai dengan 21, maka klasifikasi kesegaran jasmaninya adalah baik. Kalau jumlah nilainya 22 sampai dengan 25, maka klasifikasi kesegaran jasmaninya adalah baik sekali. Nah, ini tabel penilaian dan norma tes kesegaran jasmani yang harus kalian pahami. Ya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan, Nak? Rido, ada pertanyaan? Nggak ada, Bi. Nggak ada, cukup jelas ya? Insya Allah, Bi. Oke, Miftah Hayun, ada pertanyaan? Enggak, Bi. Oke, Bapak anggap semua kalian sudah memahami. Kemudian, evaluasi. Yang pertama adalah satu, praktikkan rangkaian TKJI dan mengisi formulirnya. Ya, jadi praktikkan sesuai seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kemudian isi formulirnya. Formulir nanti kalian bisa download di psikologi yang Bapak upload. Jadi kalian print atau misalkan kalau kesulitan juga nggak ada printernya, kalian tulis dibentuk kolom seperti itu, baru kalian isi. Kemudian yang kedua adalah buatlah dokumentasi, foto atau video masing-masing dari rangkaian praktik TKJI. Ya, ini dibuat, ya, kemudian dikumpulkan via psikologi, dimasukkan ke dalam folder diskusi dengan menuliskan identitas lengkap. Selambat-lambatnya Jumat tanggal 26 Februari 2021 jam 24.00. Oke. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan, ya. Semoga kita selalu sehat dan jangan lupa juga kita doakan Bapak Khairul Tanjung agar Allah selalu berikan ke beliau kekuatan, kesehatan, ya, sehingga mampu melakukan aktivitas dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.